Pernah nggak sih kamu merasa hidup ini berputar terlalu cepat? Kamu terus berlari, mengejar target, mengejar karir, mengejar ekspektasi orang lain. Tapi rasanya kamu terus-terusan babak belur dan kalah oleh keadaan. Kamu merasa lelah, tapi takut untuk berhenti karena takut tertinggal. Kalau iya, mungkin di pertengahan bulan Ramadan yang suci ini, kamu sedang butuh momen 3D2Y-mu sendiri. Halo nakama, selamat datang kembali di Teman Ngabuburit. Gak terasa ya, kita sudah menginjak hari ke-15. Kita sudah berhasil melewati separuh perjalanan bulan puasa ini. Ada yang masih full, atau udah ada yang bolong karena alasan yang, kita simpan sendiri aja lah ya. Bersama saya, host kalian yang akan nemenin waktu nunggu beduk dengan cerita-cerita epik dari lautan Grand Line. Cerita yang kalau kita kupas perlahan, ternyata punya makna spiritual yang dalam banget buat ibadah puasa kita. Hari ini, kita akan membedah salah satu momen paling mind-blowing, paling emosional, dan paling revolusioner dari seorang Eijiro Oda. Momen di mana seorang kapten yang selalu buru-buru, yang selalu menabrak masalah dari depan, tiba-tiba menyuruh krunya untuk berhenti total. Mari kita flashback sejenak ke lautan es berdarah di Marineford. Perang Puncak. Itu adalah titik terendah, titik paling gelap dalam seluruh hidup Monkey D. Luffy. Sejak awal berlayar, Luffy selalu bisa menyelamatkan teman-temannya. Nami di Arlong Park, Robin di Enies Lobby. Dia pikir dia juga pasti bisa menyelamatkan kakaknya, Portgas di Ace. Demi tujuan itu, Luffy mengerahkan segalanya yang dia punya. Dia menembus penjara bawah laut Impel Down, melawan racun mematikan Magellan sampai hampir mati, menantang 3 admiral sekaligus, bahkan dia sampai memohon pada Ivankov untuk menyuntikkan hormon tension yang memotong sisa umurnya sendiri hanya agar dia bisa terus berdiri. Tapi apa hasil dari semua pengorbanan gila itu? Di depan matanya sendiri, tinju magma Akainu menembus dada Ace. Sang kakak tewas, tersenyum, di dalam pelukannya. Luffy hancur, hancur sehancur-hancurnya. Mentalnya remuk, jiwanya kosong. Ketika dia tersadar di Pulau Wanita Amazon Lily, dia mengamuk. Dia menghancurkan hutan, menangis sejadi-jadinya, mencabik-cabik dirinya sendiri karena menyadari satu fakta pahit. Di hadapan kerasnya dunia baru, dia itu lemah. Sangat amat lemah. Gelar supernova atau nilai bounty atusan juta berry tidak ada artinya kalau dia bahkan tidak bisa melindungi satu orang pun yang dia sayangi. Sampai akhirnya, manusia ikan yang luar biasa bijak, Jinbei datang. Jinbei membiarkan dirinya digigit oleh Luffy, lalu menarik kerahnya dan meneriakkan kata-kata yang menampar tidak hanya Luffy, tapi kita semua para penontonnya. Jangan hanya menghitung apa yang hilang darimu. Pikirkan apa yang masih tersisa padamu. Kata-kata Jinbei itu ibarat air dingin yang mengguyur kepala Luffy. Di tengah tangisannya, Luffy menghitung jarinya. 1, 2, 3. Dia teringat pada krunya. Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky, Brook. Masih ada mereka. Dia masih punya keluarga yang menunggunya. Rasa rindu dan rasa tanggung jawab sebagai kapten langsung mengambil alih. Dia ingin segera berlayar. Detik itu juga, kembali ke Kepulauan Sabaody untuk menemui krunya. Tapi disinilah titik baliknya. Silver Rayleigh, sang raja kegelapan, datang membawa tawaran yang di atas kertas terdengar sangat tidak masuk akal. Rayleigh menahan Luffy dan bilang, kalau kalian berkumpul sekarang, kalian hanya akan mengulangi tragedi masa lalu. Kalian hanya akan kembali dihancurkan oleh musuh-musuh di dunia baru. Rayleigh benar. Mengandalkan semangat dan ikatan persahabatan saja tidak cukup untuk bertahan hidup di lautan para Yonko. Luffy dihadapkan pada pilihan yang sangat berat untuk egonya. Bertemu teman-temannya sekarang juga untuk mengobati rasa rindu, atau menelan ludahnya sendiri, mundur selangkah, bersembunyi dari dunia, dan mempersiapkan diri. Dan apa yang akhirnya dilakukan kapten kita? Dia memilih pilihan kedua. Luffy kembali ke Marineford, tempat trauma terbesarnya.
Dia membunyikan lonceng oks suci sebanyak 16 kali, melempar karangan bunga ke lautan, menundukkan kepala, dan membiarkan para wartawan memotretnya. Dunia tertipu. Angkatan laut dan pemerintah dunia mengira itu hanyalah aksi gila dan putus asa dari seorang rookie yang sedang berduka atas kematian kakaknya. Mereka mengira Luffy sudah habis. Tapi, koran itu tersebar ke seluruh penjuri dunia. Dan ketika para nakamanya, yang saat itu sedang mati-matian mencari cara untuk kembali ke Sabaudi, melihat foto tersebut, mereka semua langsung paham. Air mereka jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena mereka mengerti beban berat yang sedang dipikul kapten mereka. Mereka melihat tato di lengan kanan Luffy, tulisan 3D yang disilang dengan tinta hitam, dan tulisan 2Y di sebelahnya, bukan 3 hari, tapi 2 tahun. 3 hari adalah janji awal mereka sebelum dipisahkan oleh Kuma, janji untuk bertemu kembali di kapal. Tapi lewat pesan rahasia itu, Luffy sebagai kapten memberikan perintah mutlak dan paling dewasa yang pernah dia buat. Hentikan pelayaran kita, jangan kembali ke Sabaudi dalam 3 hari. Kita berhenti di sini. Gunakan 2 tahun ke depan untuk berlatih. Kita tidak akan lari lagi. Kita akan bertemu lagi di tempat yang sama dengan versi diri kita yang jauh-jauh lebih kuat. Efek dari pesan itu luar biasa. Zoro, pria dengan harga diri setinggi langit, rela membuang gengsinya, menjatuhkan lututnya, dan bersujud menempelkan kepalanya di tanah untuk meminta musuh terbesarnya, Dracula Mihawk, mengajarinya berpedang. Nami memfokuskan diri belajar ilmu cuaca dari para tetua di Weatheria. Sanji berlari siang dan malam melewati neraka di Kamabaka demi mendapatkan resep masakan penambah stamina dan teknik tendangan baru. Chopper belajar meracik obat di Pulau Primitif. Robin menyelami rahasia dunia bersama pasukan revolusi. Semuanya setuju untuk menghentikan ambisi pribadi mereka, berhenti sejenak dari urusan dunia bajak laut, bersembunyi di dalam bayangan demi satu tujuan, masa depan kelompok topi jerami. Nakama, hari ini adalah hari ke-15 Ramadan. Sebentar lagi, hanya tinggal menghitung hari, kita akan memasuki fase sepertiga terakhir. Fase 10 malam terakhir bulan Ramadan. Coba kita renungkan sejenak. Dalam kehidupan sehari-hari, seberapa sering kita berlari mengejar One Piece versi dunia nyata kita? Mengejar pencapaian karir, mengejar target penjualan, mencari validasi dari orang lain. Sibuk melihat followers dan likes di media sosial. Sampai-sampai kita kehabisan napas. Kita sering merasa lelah, kita sering terjatuh, babak belur oleh masalah finansial, stres pekerjaan, atau toxic relationship. Kita sering merasa ketakutan bahwa kalau kita berhenti bekerja sehari saja, kalau kita berhenti scrolling media sosial sebentar saja, kalau kita berhenti mengurusi dunia, kita akan tertinggal dari orang lain. Teman-teman kita sudah beli ini, sudah jalan-jalan ke sana, masa saya harus berhenti? Tapi tahukah kamu, pesan 3D tuai dari kapten kita, Monkey D. Luffy, mengajarkan prinsip yang kebalikannya. Terkadang, untuk bisa memenangkan pertarungan yang lebih besar di dunia baru kehidupan ini, kamu harus berhenti berlayar sejenak. Kamu harus mundur 1 langkah untuk bisa melompat 10 langkah ke depan. Dalam ajaran Islam, momen 3D tuai yang dilakukan kru topi jerami ini punya padanan yang luar biasa indah dan mendalam. Namanya adalah iktikaf. Terutama yang dilakukan di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, di mana terdapat malam Lailatul Qadar. Iktikaf adalah momen di mana kita dengan sadar menghentikan sementara kapal kehidupan kita. Kita berlabuh di masjid, memutus kontak dari hiruk-pikuk duniawi yang selalu menuntut perhatian kita. Sama seperti kru topi jerami yang mengasingkan diri ke pulau-pulau terpencil untuk melatih haki mereka selama 2 tahun, iktikaf adalah waktu eksklusif yang kita luangkan untuk mengasingkan diri demi melatih haki spiritual kita, melatih iman kita. Di malam-malam terakhir Ramadan itu, cobalah untuk membunyikan lonceng oks versimu sendiri. Beritahu dunia bahwa kamu sedang tidak bisa diganggu. Kita matikan gadget sebentar. Kurangi kumpul-kumpul nongkrong atau bukber yang mungkin obrolannya mulai mengarah ke gibah. Justru sebaliknya, kita sedang melakukan upgrade besar-besaran pada jiwa kita. Tujuannya apa?
supaya ketika bulan Ramadan ini selesai, ketika kita harus kembali berlayar ke lautan kehidupan yang kejam dan penuh godaan, kita sudah memiliki senjata yang mumpuni. Kita sudah punya Kenbun Shoku Haki, haki observasi, untuk bisa melihat kebenaran dan menghindari niat-niat buruk di sekitar kita. Kita fokuskan mata untuk membaca Al-Quran, fokuskan lisan untuk berzikir, fokuskan hati untuk mengevaluasi diri, menangisi dosa-dosa kita seperti Luffy menangis di Amazon Lily, dan memohon ampunan pada Sang Pencipta. Mundur sejenak dari dunia, berdiam diri di masjid atau di kamar untuk beribadah, bukan berarti kita kalah dari kehidupan. Bukan berarti kita membuang-buang waktu yang produktif. Kita sudah membekali diri dengan Buso Shoku Haki, haki persenjataan, yang kuat untuk menahan benturan emosi dan godaan maksiat. Dan puncaknya, jiwa kita memiliki Hau Shoku Haki, haki raja, untuk menaklukkan musuh yang paling berbahaya dari semuanya, yaitu hawa nafsu dan kesombongan di dalam diri kita sendiri. Jadi, buat nakama semua yang mungkin setengah bulan pertama ini puasanya masih bolong-bolong, atau sholat tarawihnya mulai jarang karena sibuk dengan deadline pekerjaan atau tugas kuliah, ingat, belum terlambat. Perjalanan belum berakhir, masih ada sisa waktu. Mari kita kirim pesan 3D2Y ke dalam hati kita sendiri. Berhenti sebentar, tarik napas yang panjang, mari kita fokus maksimalkan ibadah di sisa hari-hari Ramadan ini. Kurangi dulu dunianya, agar saat kita keluar dari bulan suci ini, saat Idul Fitri tiba, kita menjadi versi manusia yang jauh lebih baik, lebih sabar, lebih kuat, dan levelnya sudah pantas untuk menembus kerasnya lautan kehidupan. Gimana menurut kalian nakama? Dari semua kru topi jerami, hasil training ARC 2 tahun milik siapa yang paling berkesan dan perubahannya paling badass menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Saya selalu suka baca-bacain teori dan komentar dari kalian. Gak kerasa, waktu ngabuburit kita hari ini udah hampir habis. Sebentar lagi matahari terbenam dan waktunya berbuka puasa untuk kalian yang berada di wilayah waktu setempat. Segera siapkan air putih hangat, kurma, atau teh manisnya. Dan ingat pesan saya, tahan emosi, puasa tinggal beberapa menit lagi, jangan sampai batal di detik-detik terakhir. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu menemani sore ini di Teman Ngabuburit. Sampai jumpa besok di hari ke-16, di mana kita akan bahas pertarungan tingkat tinggi antara Luffy melawan Katakuri, soal haki observasi yang bisa melihat masa depan, dan apa hubungannya dengan tantangan menjaga khusyuk di dalam sholat tarawih kita. Tetap